Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abi wa qaumi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum idh tad'un أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي لو كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
wasamsi demi srengenge atau matahari, waduhalan padange asames atau srengenge, wal qamari lan demi rembulan, idza tala nalikani anut opo al qamar, wal nahari lan demi raino atau awan padang, idza jalla nalikani lahirake opo an-nahar ing syams, walaili lan demi bengi, idza yaghsha nalikane nungkepi opo lail ing asyams, wasama ilan demi langit, wama banalan oleh jenengake sapa zatullah ing asama, wal ardi lan demi bumi, wama tokhalan oleh beber sapa zatullah ing ardun, wa nafsin lan demi awa-awaan, wama sawaha lan oleh nyampurnaake sapa zatullah ing anapsin, ing anapsin, falhamaha maka meruhake sapa Allah ta'ala ing nafsin, fujuraha ing olone nafsin atau lacut, fujura ing olone nafsin atau lacute nafsin, wa taqwa lan baguse nafsin atau takwani, lan bagus nafsin atau takwani nafsin, qad aflaha moko teman-teman bejo atau mulya, qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong, zakah kang bagusi sapa man ing nafsin, wa qad khaba lan teman-teman tuno atau rugi sapa man wong, dasah kang kang jurumusake sapa man ing nafsin, kadzabat nguruhake sapa samudu kaum Samud, kaum Nabi Soleh ya, bitogwa sebab lacute kaum Samud, kaum Nabi Soleh, idim bangsa ing dalem nalikani gumrega atau bertindak ya, mau memotong onta mujizatnya Nabi Soleh. Idzin bangsa ing dalam nalikane gumrega askoha iya luwih cilaka-cilakane kaum Samud, faqala maka dawu lahu maring kaum Samud sapa Rasulullah utusane Gusti Allah Ta'ala yaiku Nabi Soleh, nakotallahi ninggalo sira ing untane Gusti Allah Ta'ala, maksudnya jangan sampai ganggu apalagi mau dibelai atau dipotong untanya tuh. Wasuk yalan ngombene nakotullah. Jadi maksudnya kalau unta misalnya minum jangan diganggu, memang untanya besar sekali ya, unta mujizat itu. Fakadzabu moko padha ngguruhake sapa kaum Samud ing Rasulullah garis miring Nabi Soleh, faqaruha moko padha nyembelih atau memotong sapa kaum Samud ing nakotullah atau untane Allah,
untuk mukjizat itu, unta mukjizat itu. Fakaruha maka padha nyembelih sapa kaum Samud ing naqatallah ta unta mukjizate Nabi Saleh ya untane Allah. Fadam dama maka numpes atau merusak sapa Allah. Fadam dama maka numpes alai mingatase kaum Samud sapa rabbuhum pangerane kaum Samud yaiku Gusti Allah. Sapa rabbuhum pangerane kaum Samud bidzambihim kelawan dosane kaum Samud fasawaha mengko nyampurnake sapa Allah taala ing kaum Samud ya nyampurnaken nyiksa wala yakhafulan ora wedi sapa Allah taala uqbaha ing akibate damdamahu fadamdama. Ya Allah enggak takut memang semuanya yang alam semesta milik Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Samsi iku surat Makkiyah, ayat TKB ono 15 atau 15. Ayat 1 sampai 10 Gusti Allah bersumpah, demi srengenge atau matahari lan padangi, demi rembulan kang ngenut mbureni srengenge atau matahari, demi rino atau awan nalika nglahirake apa srengenge, demi bengi atau malam nalika nutupi srengenge, demi langit lan adege oleh tanpa soko, maksudnya langit berdirinya tanpa cagak ya dengan dirinya sendiri. Demi langit lan adege oleh tanpa soko, coba bayangkan kalau kita memikirkan kebesaran Allah. Coba langit segitu besarnya ya, bagaikan payung ya, itu tanpa cagak. Coba kalau misalnya kita bikin cagak, soko, cornya itu berapa, walaupun semen kokoh tak tertanding ya, koralnya berapa, semennya berapa, ribu-ribu sak, besinya bagaimana, terus bagaimana cara buat tangganya tuh. Nah ya subhanallah, sudah kita utak saya judeg ya, udah yang enak kita bersyukur saja. Sangat hebatnya kekuasaan Allah membuat langit tanpa cagak, tanpa soko. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Demi bumi lan jelebere bumi, coba bumi begitu besarnya ya, jeleber bunder ya. Subhanallah. Coba dari Sabang sampai Merauke, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa, Indonesia, internasional kayak apa besarnya. Kita orang Jawa aja bingung ya. Kita asalnya Cirebon, kita di Jawa Timur, nanti segini luasnya apalagi luar Jawa, apalagi Indonesia, apalagi internasional. Nah, itu segitu besarnya. Sudah, kita yang penting beriman dan bersyukur dan khusnudon pada Allah. Sangat hebatnya, luar biasa. Demi awa-awaan manusia, termasuk kita sendiri. Demi awa-awaan manusia lan sampurnane kedadiani. Coba manusia dibikin ganteng sekali ya, laki-laki ganteng, perempuan sangat cantik, coba bisa berdiri tegak ya, nuli bisa ngerti lacut. Nah ini untung orang yang diberi iman pada Allah ya, terus menjalankan apa semestinya ya, lebih-lebih menerima atau menjalankan perintahnya Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Nani ngerti takwa yang asalnya kita sendiri nggak ngerti apa-apa,
diberi hidayah oleh Allah, artinya ngerti takwa ya. Takwa itu takut pada Allah, akhirnya mau menjalankan perintahnya dan selalu berusaha meninggalkan larangannya, walaupun nafsu selalu mengajak yang kurang baik. Demi iku kabeh yakti temenan bejo kemayangan sangat beruntung, maksudnya bejo kemayangan sangat beruntung wong-wong kang nucekake awake saking dosa-dosa. Maksudnya yang mau tobat, yang gelem tobat, yang gelem merubah pribadinya yang asalnya kurang baik jadi menjadi baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lan yakti kepitunan atau kerugian wong-wong kang njurmusake awake ana ing maksiat. Nah, jadi sebenarnya kita bertakwa, sholat, ngaji, puasa, ini bulan puasa, sholat tarawih, wiridan, sholawatan dan sebagainya. Ini kita walaupun rajin sholat, rajin ibadah, Allah tidak beruntung. Tetap Allah tuh nggak untung, nggak rugi. Dan kita selalu misalnya membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW, tetap Rasulullah tuh ya Rasulullah. Jadi keuntungan balik pada pribadi. Jadi Gusti Allah nggak untung, nggak rugi. Lan yakti kepitunan atau kerugian wong-wong kang jurumusake awake ana ing maksiat. Jadi misalnya sedunia ini maksiat semua, seperti Dajjal misalnya, seperti Raja Fir'aun, Gusti Allah nggak rugi, tetap kerajaan Allah tegak ya. Jadi misalnya sedunia ini seperti Rasulullah semua, ibadah semua, nggak menambah kerajaan Allah. Begitu juga seandainya di dunia ini, alam semesta ini seperti Raja Fir'aun semua, seperti Dajjal semua, Gusti Allah nggak rugi dan tidak mengurangi kerajaan Allah. Nah, jadi untung kembali kepada kita sendiri, rugi kembali atau balik awake dhewe kepada pribadinya masing-masing. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala firman-Nya ya. Faidan perkara kang kanggo sumpah iku biasane mesti perkara kang agung, perkara yang besar ya, perkara yang sangat penting. Coba manusia iku yang gelem mikir, kalau mau berpikir kejadiannya srengenge. Coba matahari bagaimana tuh, tanpa minyak, tanpa dicopkan listrik, nyala segitu besarnya sedunia ya. Jadi kejadiannya srengenge atau matahari mesti nuli kita timbul rasa kagum, heran, lan ngegungake maring zatullah kang nitahke. Coba mana ada ya, walaupun Amerika, dunia lah bikin matahari. Nah ini subhanallah, summa subhanallah, summa subhanallah. Semono uga yen manusa gelem berpikir atau mikir dumadine atau kejadiane rembulan. Coba ya, kalau kita di tafsir Yasin Hamami itu, rembulan itu besarnya 70 kali lipat bumi. Padahal itu di langit pertama kalau nggak salah ya. Kalau matahari keterangan di tafsir Yasin itu 170 bumi. Subhanallah. Itu entah di langit 4 atau berapa tuh coba. Berarti nggak deket-deketan, sangat jauh itu. Berarti bumi segini luasnya, segini besarnya, segini ombone lebar ya. Kok hanya 1/70-nya bulan, berarti masih besar bulan. Jadi kalau bulan besarnya 70 kali lipat bumi sedunia ini, tapi kalau matahari besarnya 170 bumi yang ada kita tempat ini, se-Indonesia bahkan sedunia.
Subhanallah, summa subhanallah, summa subhanallah, astagfirullahaladzim, awake dhewe gak nyandak. Rino atau awan, bengi atau malam, luwi-luwi mikirake awake dhewe nih, bagaimana nanti kita ya Allah di dunia orang segini jeleknya, amalnya segini jeleknya ya Allah, apakah selamat apa enggak di akhirat ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Jadi kita boro-boro mikirkan orang lain, dia sendiri aja bingung nanti bagaimana kita ya Allah di akhirat. Padahal di dunia ini saya orangnya males-malesan, tidur-tiduran terus. Nah ini nggak semangat. Nah ya Allah, nanti bagaimana di akhirat? Padahal katanya kiai-kiai di dunia ini hanyalah menanam atau nandur ya. Bagaimana bisa panen di akhirat kalau kita misalnya nggak mau nandur, nggak menanam, nggak mau bercocok tanam lah. Otomatis kalau nanam jagung, nanti akan panen jagung, menanam padi akan panen padi. Itu pun Kak, setelah menanam kan harus dirambutnya, dipelihara, disiram pakai air, kalau kurang air kita pakai diesel, banyak rumputnya diambil. Nah. Sementara kita sendiri pribadi, saya sendiri, Kang Muhammad atau Mbak Mat ini orangnya malas. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang sangat banyak ini. Ya Allah, walaupun orangnya malas, nanti berilah hidayah, berilah kesempatan ibadah, berilah kesemangatan ngaji, berilah semangat sekali, sebab kita di dunia pasti akan pulang ke alam akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah pasti akan pulang kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan saya mohon kepada Gusti Allah lewat kekasihnya, tawasul kepada junjungan kami, junjungan kita semua, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Gusti Allah memberi hidayah, petunjuk kepada kita semuanya, terutama yang ngaji dan yang punya rumah ini, Ustadz Bastomi sekeluarga, juga kita sekeluarga, juga semuanya yang mau mendengarkan, semoga dapat hidayah dari Allah yang akhirnya selamat dunia, selamat akhirat, mati dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sebenarnya kita semuanya nggak perlu memikirkan orang lain, diri sendiri aja bingung bagaimana nanti akhirnya kita hidup ini, sebab kan masih ada hidup lagi. Kalau sudah di akhirat hidup selama-lama, coba ya. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di akhirat selama-lamanya. Tobatlah segera, jangan ditunda-tunda, sisa umur kita untuk beribadah, sisa umur kita untuk beribadah. Monggo bareng-bareng. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di akhirat selama-lamanya. Tobatlah segera, jangan ditunda-tunda, sisa umur kita untuk beribadah, sisa umur kita untuk beribadah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi,
قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله ونعم الكافي الحمد لله. Usia semakin tua, anggota tak berdaya, malaikat Israel akan menjemput kita. Usia semakin tua, anggota tak berdaya, malaikat Israel akan mencabut kita. Malaikat Israel akan mencabut kita. Ulang lagi. Usia semakin tua, anggota tak berdaya, malaikat Israel akan menjemput kita. Usia semakin tua, anggota tak berdaya, malaikat Israel akan mencabut kita. Malaikat Israel akan mencabut kita. Monggo bareng-bareng. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulin Kafi, Kafanal Kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya ya, kita kalau ingin sambung sama Gusti Allah Ta'ala harus banyak baca Quran, harus banyak ngaji kitab-kitab hadis, apa tafsir, apa tasawuf, lebih-lebih ngaji syariat, torekot, hakikat, makrifat, selalu zikir, istighfar, tahmid atau tahlil dan sebagainya. Nah, lebih baik lagi kita harus selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi. Coba Gusti Allah sendiri bersolawat ya, malaikatnya solawat, apalagi kita umat Islam mukminin. Coba Gusti Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allahumma shalli alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Gusti Allah saja berselawat. Maksudnya kalau saya berselawat akan memberi pahala. Kalau malaikat berselawat mendoakan umat Islam sedunia. Nah, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah. Nah, nanti kita kalau sudah jadi antara Quran dan selawat itu harus saling melengkapi. Yo rajin baca selawat, yo rajin baca Quran. Makanya saya ini terserah mau laku enggaknya bukan urusan, yang penting mendapat ridhonya Gusti Allah, Kanjeng Nabi, ahli bait. Saya baca Quran ini kan bulan puasa. Nah, karena kita waktunya masuk ke sini, ya udah kita baca Quran aja. Jadi termasuk mengganti kita di rumah itu. Tuh. Dia harus bersyukur ya. Coba di perjanjian ya, berjanji
Al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Al-jannatu utawi swarga wa na'imuha lan pira-pira nikmati swarga iku sa'dun kabejan liman kadwe wong yusolli kang gelem maca selawat sapa wong wa yusallimu wa yubarik alaihi. Kurang lebihnya begini, barang siapa rajin baca selawat, ya jelas sholat 5 waktu jangan ditinggal, itu malah wajib perintah Allah ya. Jadi surga itu disediakan bagi orang-orang yang senang membaca sholawat, tapi juga harus sholat 5 waktu. Coba ya, urip urip pisan pira suwene ibarate mung mampir ngombe. Ojo sembrono tingkah lakune ben selamat ana dunya akhirati. Ora gampang ati ikhlasno amal siti wis kondo-kondo. Ojo dumeh wis sugih bondo. Salat ping 5 ndang lakonono. Jadi kita rajin baca sholawat juga wajib menjalankan sholat 5 kali. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, terus bagaimana kan di bulan puasa sholawat tarawih? Sebab kalau sholat sunnah kan 1 tahun kan ada semua, tahajud, duha, witir. Tapi kalau tarawih kan di bulan puasa. Tapi juga nggak boleh kita tarawihnya rajin terus nggak mau sholat subuh. Nah, sholat subuh kan malah wajib. Malah pahala yang paling banyak di antara 5 waktu itu katanya ke-1 itu subuh. Yang kedua asar, ada yang mengatakan isya. Yang kedua asar. Yang ketiga isya. Yang keempat duhur. Yang paling sedikit sholat maghrib. Tapi ada yang mengatakan jamaah sholat maghrib pahalanya lebih besar daripada haji 1000 kali. Entah haji plus apa haji biasa, ya reguler. Ditambah lagi umroh 1000 kali. Masih banyakkan pahalanya di sisi Allah sholat jamaah maghrib. Apalagi duhur sholat jamaahnya. Apalagi isya atau asar, lebih-lebih subuh. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya kita kerja ya kerja, kuli apa tani, apa dagang, terserah. Kemampuan kita oleh Allah diberi itu apa, nah kita gunakan. Jadi kesimpulannya kalau kita ingin makan kenyang ya harus kerja menurut kemampuannya. Tapi kalau kita kerja terus, duitnya banyak umpamanya ya, tapi hatinya panas. Nah kebalikannya, kita juga ibadah terus, gak punya duit, nah gak punya apa yang dimakan, nah otomatis mulutnya kecut. Jadi tetap ya ibadah, ya kerja, ya sholat, ya dagang, ya baca Quran, ya nanti kita kuli, apa syukur gawe kantor negeri atau wira swasta, nah gak boleh nganggur. Jadi tadi terangkan al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusolli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Ya selawat yang banyak, jaminan surga. Tapi jangan sampai meninggalkan sholat 5 kali tadi itu loh. Ora gampang ati ikhlasno amal siti wis kondo-kondo. Ojo dume wis sugih bondo. Salat ping 5
ndang lakonono. Sajane kalau kita udah istilahnya mampu atau sedang lah diberi kecukupan oleh Allah, justru sholat kan enak. Sebab untuk makan masih ada, nah. Untuk buka ada, untuk sahur ada. Nah, terus kita kalau misalnya meninggalkan sholat mau lari kemana kalau sudah mati? Nah, di sana tuh nggak ada apa namanya, nggak ada nanti bisa pulang lagi ke dunia. Nah, banyaknya saya pernah melihat musola Al-Ihsannya di Morangan itu loh, Minggiran itu. Jadi tulisannya begini kurang lebihnya, Al-Qur'annya saya lupa ya. Jadi orang sudah meninggal dunia itu beribu-ribu, bahkan jutaan, bahkan miliarannya, miliar atau miliar. Itu mereka tuh yang di alam kubur ingin pulang ke dunia, tujuannya mau ibadah, menyembah Allah, mau sholat mengaji, ya nggak bisa. So, di dunia udah kiai gembar-gembor, bengak-bengok, kiai ustadz. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo baca Quran, pada nggak mau. Nah, di sana udah nggak bisa. Makanya ayo kita baca Quran yang banyak, tapi jangan lupa sholat 5 waktu, juga baca sholawat, baca Quran, dzikiran, baca tasbih, tahmid, tasbih ya subhanallah ya, tahmid ya sama tahmid subhanallah ya, istighfar ya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah sudah. Jadi bacanya gini yang enak nih. Kalau saya sukanya begini, Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal ambat min abina Adam wa ummina Hawa alaihimus salatu wassalam ila yaumil kiamat. Dan terus tuh dari subhanallah, dari sangan saya tuh baca Quran itu wiridan Allah Akbar dulu. Sebab keterangan kitab Tangkul Kaul, Allah Akbar itu cahayanya meliputi 7 langit 7 bumi, bahkan di aras di surga juga. Kalau audu faedahnya aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan setan laki-laki atau perempuan. Nah, bismillah kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah lah tasbih timbangan, walhamdulillah lah muji tahmid. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kita kudu bersolawat sama Nabi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, ini katanya tuh salawat Jibril, malaikat Jibril. Nah, bahkan wali-wali terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia nih, ini para wali, para kiai itu terutama Lirboyo, Mbak Yai Makhrus ya. Nah, itu kan tetangga saya Cirebon itu bolak-balik maca kon sallallahu ala Muhammad ini. Wis enggak usah dihitung. Jadi wis boleh pakai tasbih tapi jangan terus saja nih. Kalau bisa semuanya waktu nah, baca sallallahu ala Muhammad ini. Nah, kecuali waktu sholat dan lain sebagainya. Ayo monggo baca sholawatnya. Jangan nanti menjawab Nabiullah Muhammad ya. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa salim daiman
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad, Nabi penuntun umat Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Pemimpin di dunia Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabiullah Muhammad. Ku harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad, ku harap syafaatmu Nabiullah Muhammad. Nah, ini pasti semua orang Islam, orang mukmin laki-laki atau perempuan, nah ini cita-citanya ingin ketemu mimpi Rasulullah. Tapi konon katanya ya, Nabi Allah Khidir kan masih hidup ya. Kalau Nabi Allah Khidir menunggu lautan 2/3 dunia, Nabi Ilyas nunggu daratan atau hutan kota 1/3 dunia. Kalau Nabi Isa Ruhullah di langit kedua nanti akan turun zaman Dajjal ya. Nah, kalau Nabi Idris langit keempat, waktu Rasulullah Mi'raj itu loh. Nah, jadi Nabi Idris dan Nabi Isa cagai langit, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas cagai bumi. Tapi kata kiai-kiai ini, katanya Nabi Khidir yang hidup, Rasulullah cara syariatnya kan udah meninggal. Ini mimpi ketemu Rasulullah lebih sulit daripada ketemu Nabi Allah Khidir. Kalau bagi saya ya sulit semua. Ketemu Nabi Khidir ya sulit karena kita orang kotor atau batu koral ibaratnya. Apalagi ketemu mimpi Rasulullah lah. Mari ya kita terus belajar, ngaji, terus baca istighfar, baca sholawat. Insya Allah akan tercapai. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua bisa mimpi bertemu Rasulullah. Syukur-syukur ya kodotan. Juga bertemu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah ini walaupun sulit kayak apa, manjada wajada ya. Kalau kita sungguh-sungguh insya Allah nanti Allah akan mengabulkan doanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi nggak boleh malas. Seperti saya ini kan orangnya malas. Saya minta doa kepada panjenengan semua. Semoga kita oleh Allah diberi semangat kenceng ya oleh ibadah. Kita juga mendoakan panjenengan sedoyo semoga lebih-lebih tuan rumah ini semoga rajin ibadah. Nah, rajin kebaikan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kelihatan baiknya ya kan memberi saya ngaji di YouTube itu juga merupakan merupakan amal jariah. Nah, kita kan nggak bisa. Tadi beliau juga rela memberi waktunya ya, bahkan tempatnya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan Gusti Allah membalas dunia dan akhirat. Kanjeng Nabi memberi syafaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga kita juga minta diampuni oleh Allah dosanya. Dia syafaat Kanjeng Nabi juga hadirin yang mau mendengarkan. Insya Allah
dan insya Allah Allah mengampuni dosanya kita semua apabila mau baca istighfar, juga akan diberi syafaat Rasulullah kalau memang kita mau rajin membaca salat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita teruskan ya. Jadi kita itu bahkan semuanya kalau bisa terhormat dari kita nih, yang enak mikirin diri sendiri lah. Nah, kecuali keluarga, anak istri ya itu harus tuh. Jadi yang paling pokok diri sendiri, keluarga dulu. Syukur nanti tetangga, orang lain, jamaah dan sebagainya. Luwi-luwi mikirake dewe, memikirkan dirinya sendiri ini. Iki mesti nuli timbul rasa kagum lan ngegungake kang nitahake ya Gusti Allah. Coba le. Bikin langit, bikin bumi, manusia bikin kapal terbang. Coba Gusti Allah bikin burung le. Tanpa pakai apa? Tanpa pakai bensin, pakai solar lah, terbang sendiri. Manusia bisa bikin kapal selam. Coba Gusti Allah bikin ikan besar ya, bikin buaya, ikan lomba-lomba, ikan paus, ikan-ikan yang besar-besar itu loh. Kan banyak sekali. Nah, itu malah kok di laut kok nggak kedinginan. Ya mungkin alamnya ya. Jadi pro ya antara ikan dengan air. Coba manusia kalau di air 1 jam aja gigil ya. Nah ini itulah kekuasaan Allah, subhanallah, subhanallah, summa subhanallah. Nah ini kita menuso kagum maring kepinterane menuso kang gawe kapal mabur. Tapi kan kapal mabur kan yang menghendakkan Allah, yang gerakno, bahannya juga Allah yang punya. Misalnya kayunya, besinya, nah bensinnya atau solarnya apa kan dari manusia kan hanya misalnya pikiran juga Allah yang memberi. Ya, tapi kita juga yang bisa itu harus gumunnya. Kok hebat banget sementara kita nggak bisa apa-apa lah. Kita manusia atau kita manusia kagum maring kepinterane manusia kang gawe kapal mabur, kapal terbang. Nanging orang mikir, tidak mau berpikir maring kedadiane manuk alap-alap, manuk Garuda dan sebagainya. Nah, sebenarnya mestinya manusia bikin kapal ya hebat. Otomatis kalau Gusti Allah lebih hebat lagi bikin manuk beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bermiliar sedunianya. Burung yang sekecil apapun dari burung emprit sampai burung gagak, burung beo, burung peksi dan macam sampai burung Garuda ya, burung alap-alap dan sebagainya. Mestinya begitu. Jadi kita juga menghormati manusia yang bisa bikin kapal. Itulah sebenarnya ilmunya Allah yang diberikan kepada manusia yang bisa bikin kapal. Mestinya, seharusnya kita harus memikirkan, Masya Allah Gusti Allah lebih hebat lagi. Kok bisa bikin burung tanpa pakai minyak, pakai solar, kok bisa terbang nani. Padahal kita sendiri nggak bisa terbang. Kita kagum maring manusia kang gawe kapal selam atau silem ya. Bikin kapal selam ya. Ini kan pernah teman saya ya punya pantun. Kapal api, kapal udara, kapal selam pakai kitiran. Bukan adik, bukan saudara, siang malam kok jadi pikiran. Nah, memikirkan Mbok Rondo ya, atau janda atau perawan. Nah, jadi boleh kita heran sama yang membuat kapal selam atau kapal silem. Tapi Gusti Allah bikin ikan, bikin buaya le. Coba bikin ular yang besar. Nah, di laut kan banyak ular yang besar, apalagi di hutan. Kita kagum maring manusia kang gawe kapal silem atau kapal selam. Itu loh. Kapal api, kapal udara, kapal selam pakai kitiran. Bukan adik, bukan saudara.
siang malam jadi pikiran. Ini pantunya teman saya Haji Abdullah Mutawali ya, Pondok Lirboyo Ngulon ya, situ untuk Gunung Wilis tuh. Teman saya pantunya gitu di apa namanya di kelas 3 Aliyah tuh, memorinya gitu ya, inget aja saya. Nanging orang mikir, tidak mau berpikir marang kejadiannya iwak. Coba di laut beribu-ribu ikan, bahkan miliatan mungkin triliun biliunan ikan tuh sedunia tuh. Karena laut kan besarnya 2/3 daripada bumi. Itu yang nunggu Nabiullah Khidir tuh alaihissalam tuh. Nah, jenengan kemek ketemu Nabi Khidir itu beliau tuh makomnya istiqomah. Kalau Gusti Kanjeng Nabi makom syafaat, derajatnya tuh memberi syafaat di akhirat. Kalau Nabi Khidir makomnya itu istiqomah. Jadi barang siapa, makanya saya ini Ustadz Bastomi sudahlah kita kenceng saja. Kita jangan memikirkan dari Janti ke rumahnya Ustadz Bastomi pakai bensin, tenaga sudah. Kan tenaga punya Allah, motor punya Allah, bensin punya Allah. Kita istiqomah saja. Adapun terlambat katanya nggak apa-apa. Kadang agak pagi atau kadang siang atau pas. Nah itu nggak apa-apa. Sebab kita istiqomahnya. Siapa tahu nanti ketemu Nabi Allah Khidir, amin ya Allah ya Rabbal. Yang penting Gusti Allah ridho, Kanjeng Nabi ridho. Tapi Nabi Khidir kan Nur Muhammad. Jadi kita apa saja tetap lapor kepada Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab alam semesta asalnya Nur Muhammad Kanjeng Nabi. Nah Nur Muhammad Kanjeng Nabi nuri Gusti Allah. Kholaktu agawe sapisan Allah kaing sira Muhammad Kanjeng Nabi minuri nurku Gusti Allah. Jadi Gusti Allah pertama kali gawe itu Kanjeng Nabi se. Nah setelah Rasulullah dibuat jadi piantun yang paling ganteng sejagat. Kalau Nabi Yusuf kan gantengnya separuh jagat. Cuman kalau Nabi Yusuf gantengnya diperlihatkan, dipamerkan. Rasulullah dirahasiakan. Kalau gantengnya seperti Nabi Yusuf, manusia pingsan semua. Apalagi perempuan, laki-laki aja kagum. Nah ini. Terus setelah Rasulullah jadi, wa kholaktu lan agawe sabisan Allah, kholkon ing makhluk atau alam semesta cakrawala, bumi langit seisinya, swarga neraka dan aras dan sebagainya itu minurika, nur Kanjeng Nabi, nurmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita tidak perlu cinta macam-macam, cinta Gusti Allah tanpa batas tertinggi. Nah, kalau cinta Kanjeng Nabi paling tinggi. Nah ditambah cinta ahli bait Kanjeng Nabi, amin ya Allah ya Rabbal. Tapi kata Imam Syafi'i, ahli baitku orang mukmin termasuk ahli bait, amin ya Allah ya Rabbal. Nah kita sudah tahu sendiri, tapi ditaukidi oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang, Jalan Aris Munandar, Kota Malang tuh. Kata beliau tuh pernah saya dengar ke telinga saya tuh, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semua umat Islam, mukminin mukminat, laki perempuan, muda dan tua, kecil dan tua itu termasuk ahli bait. Amin ya Allah ya Rabbal. Walaupun kita bukan keluarganya Kanjeng Nabi, misalnya syukur keluarganya. Nah, tapi kan pecinta Rasulullah jadi termasuk ahli bait. Semoga kita dan Ustaz Bastomi keluarga dan yang mau mendengarkan pengajian saya termasuk ahli baitnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanging orang mikir maring kejadiannya iwak. Nah iwak, buaya, nah apalagi ular, macam-macam tuh. Katanya berapa ya di kitab tafsir Yasin tuh, katanya yang di laut itu ada 6.000 macam atau berapa atau lebih ya. Kalau di daratan ada 4.000 atau dibalik tuh. Jadi luar biasa Gusti Allah yang membuatnya. Jadi semua ada hikmahnya. Suatu contoh Gusti Allah bikin nyamuk. Nah seandainya nggak ada nyamuk, yang kerja nanti kerja di mana? Kan ribuan yang kerja di pabrik nyamuk itu, baygon atau obat nyamuk dan seterusnya. Udahlah kita nggak usah mikir begitu, wis terserah Allah saja. La haula wala quwata illa billahil azim. Kita nggak punya daya upaya ya pun. Kita kagum maring manusa kang gawe kendaraan kang jarene bisa
tekan bulan, bisa rembulan. Ya memang pernah saya mendengarkannya. Neil Armstrong antariksawan, manusia pertama ke bulan. Di bulan dengar suara adzan, hatinya jadi terangsang. Wallahu a'lam tuh. Saya mendengarkan kiai pengajian di Tegal kalau nggak salah ya. Saya mondok di Tegal itu Jawa Tengah itu malah mubaliknya tuh mubaligo perempuan ya bunyainya. Pernah sholawatan begitu. Neil Armstrong antariksawan, manusia pertama ke bulan. Di bulan dengar suara azan, akhirnya jadi terangsang. Maksudnya kagum, akhirnya tobat. Wallahu a'lam. Jadi menuso kang gawe kendaraan kang jarene bisa tekan bulan sampai naik ke bulan, nangki kita orang mikir dumadine srengenge. Coba terjadinya dibuatnya srengenge oleh Allah lah. Coba pirang-pirang ribu tahun bahkan wis jutaan tahun kok nggak pernah rewel, nggak pernah macet, nggak pernah mogok. Coba listrik kadang-kadang mati. Ya kalau siang, kalau malam nah matahari nggak pernah macet, nggak pernah rewel, nggak pernah dengkrok dan sebagainya ya. Itulah kekuasaan Allah. Lan sorote atau cahyone padange srengenge kang banter banget lakune coba le. Padangnya luar biasa kecuali ada mendung lah. Subhanallah, summa subhanallah, subhanallah, summa subhanallah tuh. Harus berpikir, jangan kita pura-pura nggak ngerti. Serta wis maewu tahun, beribu tahun, coba nggak pernah rewel, nggak pernah macet, nggak pernah piye lah. Gerhana yaitu urusan Allah, kekuasaan Allah. Ora tahu rusak lan ora tahu suloyo perjalanane. Tangga pancet pagi dari timur, sore ngulon barat. Nah coba le, bagaimana tuh? Pasti ada yang membuat, ada yang mengatur. Kita harus iman dan yakin, seyakinnya hakul yakin, ainul yakin, bahkan seyakin-yakinnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billahil azim. Apa sebabnya orang mikir maring kejadian kang mengkono? Manusia kadang-kadang nggak berpikir bagaimana matahari, bulan, bahkan bintang-bintang itu besarnya seberapa, wallahu alam. Di kita itu katanya besar sekali. Padahal itu beribu-ribu bintang ya. Bahkan mungkin jutaan miliaran wallahu alam. Kita uteknya nggak sampai, nggak nyandak ya. Jalaran perkara kang agung kaya rembulan, matahari, bintang-bintang di langit kang diciptakake langsung dening Gusti Allah taala, mawis dianggap barang biasa. Jangan barang biasa, luar biasa mestinya. Jadi kalau manusia bikin kapal selam, bikin perahu dan sebagainya, nah itu biasa mestinya ya. Itu kan bahannya juga Allah yang punya. Manusia tinggal merakit. Nah kalau kita malah nggak bisa merakit, nggak bisa apa-apa. Nah ya itulah kenapa Gusti Allah memberi manusia tuh sifat kekurangan ya. Tujuannya saling melengkapi. Jadi nggak boleh sombong, sebab kalau lengkap takutnya sombong. Nah kesombongan milik Allah. Nah iya, selendang Allah, sarung Allah, kekuasaan Allah. Nah Allah yang punya tuh. Jadi kenapa manusia itu saling kurang? Nah itu akhirnya saling melengkapi. Jadi yang satu membutuhkan yang lain juga membutuhkan yang satunya. Do you understand? Nah, 10 ya. Sebab kawit bayi kita lahir tuh manusia wis weruh barang agung-agung mau, wis gak heran katanya, mestinya lebih heran.
Jadi kalau ciptaan manusia itu biasa, ciptaan Gusti Allah luar biasa mestinya. Sebab apa? Ya coba ya, bikin langit saja kita judek ya. Nggak usah langit, bikin gunung aja satu, ya Allah kok begitu gunungnya. Dari jauh kok kelihatannya hebat sekali, begitu dekat tuh banyak batunya, jalannya sulit. Nah yang bisa naik mendaki gunung, puncak gunungnya terserah. Kita sih takut ya, takut jatuh. Kemudian ayat 11 sampai 15. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh ya. Itu besar-besar tinggi ya. Seperti kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Wis grupnya itu subhanallah. Wis kita nggak usah mikir. Wis urusannya Gusti Allah ikulah. Kaum Samud ngguruhake maring Nabiullah Soleh. Yaiku Nabi Soleh sebab saking lacute kaum Samud, saking nakale, saking kebablasan, kebacut. Yaiku nalika wong kang banget cilokone kang arane Kudar ya. Jadi kaum Samud ada orang yang gagah perkasa, ya mirip Fir'aun lah, tinggi besar, namanya Kudar. Itu nyembelih, memotong unta mujizatnya Nabi Allah Soleh. Subhanallah, berapa dosanya tuh. Yaiku nalika wong kang banget cilokone kang arane Kudar. Jadi gagah perkasanya bukannya untuk ibadah tapi untuk sombong-sombongan. Bahkan memotong untanya Nabi Soleh. Untanya sangat besar tuh. Gumrega atau bertindak sing aran Kudar, bertindak atau gumrega nyembelih untone Nabiullah Soleh kang dadi mujizat. Itu kan mujizat dari Allah. Dulu katanya ingin ngetes Nabiullah Soleh, katanya ngaku nabi, coba keluarkan mujizatnya. Batu besar sekali, keluar unta yang sangat besar tuh. Nabi Soleh wis ngendika ya, umbaran jarno iku untane Allah Ta'ala, bukan unta saya. Yang memberi unta mujizat itu Gusti Allah. Kita sama manusia, cuman oleh Allah diberi mujizat. Mujizat itu kelebihan yang luar biasa ya. Ojo siro ganggu, nanging kaum Samud tetep padha ngguruhake Nabi Soleh, Nabi Allah Soleh tuh. Kaum Samud sido nyembelih unta mau. Pungkasane Gusti Allah Ta'ala numpes atau menyiksa, numpes maring kaum Samud babar pisan, wis akhirnya dihajar oleh Allah, ditumpes, disiksa nang dunya, lebih-lebih di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita jangan termasuk semuanya ini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Orono kang ketinggalan, mati semuanya, baik anak kecil, cindilnya, remajanya, dewasanya, tuanya, laki perempuannya mati semua. Pungkasane Gusti Allah Ta'ala numpes maring kaum Samud babar pisan, dihabiskan semuanya. Ora ono kang ketinggalan. Gusti Allah Ta'ala bendu banget, marah sekali. Lan ora wedi Gusti Allah utawa kuatir akibate anggone numpes kaum Samud mau. Memang di kitab tuh gini, unta mujizat itu besarnya bukan main ya. Sehingga masyarakat tuh pegel. Sebab sapinya mereka, untanya mereka, masyarakat takut semua pada lari. Jadi yang punya kambing lari, punya sapi lari, bahkan sama-sama unta lari. Sebab kalau untanya masyarakat biasa, lumrah ya, gedenya sama seperti Mekah Madinah itu loh. Tapi kalau untanya Nabi Soleh besar sekali, sehingga kambing, pitik, bebek, mentok, semua binatang takut semua. Nah ini, jadi akhirnya pegel itu. Ya memang Gusti Allah mengatakan dari kanjeng Nabi gini, dzun imatin maksudun. Orang punya nikmat, punya pangkat tuh
banyak yang benci, banyak yang hasud. Makanya yang enak bagaimana? Terserah Gusti Allah. Dari pangkat alhamdulillah asal Gusti Allah sing ngresakno. Dari pegawai alhamdulillah asal Gusti Allah yang ngresakno. Dari petani alhamdulillah asal Gusti Allah yang ngresakno. Dari pedagang alhamdulillah apabila Allah yang mau. Jadi pengangguran seperti saya ini hanya begini-begini, alhamdulillah asal Allah ridho. Kanjeng Nabi gelem nyafati, puru nyafati. Nah itu. Jadi kita jadi apa saja, yang penting ridhone Gusti Allah. Coba bayangkan malaikat Malik tuh penjaga neraka, karena ridhone Gusti Allah, yo akhirnya apa? Akhirnya yo dingin. Buktinya nah berjuta-juta tahun malaikat Malik penjaga neraka nih. Coba ya. Jadi begini pujiannya. Allah wujud kidambakon mukhalafatul lil khawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmun khayat sama basar kalam qadiran muridan aliman khayan sami'an basiran mutakaliman. Jadi insya Allah siapa saja kau ingin ilmunya itu syariat, torekot, hakikat, marifat, nah harus paham sifat 20. Nah itu nanti kalau dikupas tuh luar biasa banyaknya tuh. Sampai mendetail tuh, nah itu cukup. Nah jadi kita ilmunya harus satu paketnya. Sebab syariatun, torikotun, bila hakikatun, marifatun, atilatun masih kosong, masih jasad. Nah terus orang yang sudah hakikat marifat kok nggak bila syariatin, ya batilatun, batal, basi atau dibusek. Kata Ki Muhtarom itu loh, jabon itu loh. Jadi sudah marifat kok nggak menjalankan syariat, ya dibusek. Nah, jadi pertama kali kita harus punya bisa sifat 20. Jadi orang marifat itu sebenarnya itu 3 ya. Maksudnya 3 ilmu nih. Satu ngerti zatnya Allah, ibaratnya manusia itu wong-wongani. Nah, sinten wonge lho, kakung apa putri? Gusti Allah mboten kakung, mboten putri. Wong malaikat mawon mboten kakung, mboten putri. Cuman kalau turun wahyu nang Jibril itu biasanya kakung kayak sahabat Dikhya yang Sahih Bukhari itu. Ganteng ya. Jadi satu ngerti zatnya Allah, yang kedua sifat 20-nya Allah wujud sampai mutakaliman. Terus yang ketiga, nah asmani Allah yang 99 asmaul husna. Sebenarnya Gusti Allah kan tafsir Yasin Hamami kan Gusti Allah punya nama 4000. Yang 1000 nama Gusti Allah sendiri yang tahu. Yang 1000 nama malaikat, para malaikat yang tahu. Yang 1000 di Lauh Mahfud sana, yang 1000 dibagi 4-nya. Di kitab Tauratnya Nabi Musa 300, di kitab Zaburnya Nabi Allah Daud alaihissalam 300, di kitab Injil Ruhullah Nabi Isa Ruhullah 300, di Al-Quran 100. Itu pun yang diterangkan kan 99, masih kurang 1 lah. Makanya ngajilah ilmu tauhid ya. Sama Mbak Sri langsung monggo lewat santrinya, anak buahnya juga banyak, termasuk kita juga kalau mau belajar ya kita sedikit-sedikit, nanti kita setelah itu beatan ke Mbak Sri Sendang. Nah itu monggo. Jadi biar lengkap ya. Terus wajib rusul sidik amanat tabligh fatona. Jadi Rasul para Nabi, Rasul kan yang masyhur 25 ya, Nabi Adam sampai Rasulullah.
Kalau ada lagi 313, wakilah 314, wakilah 315. Nah jumlahnya Nabi dan Rasul semuanya 100.000, 124.000. Seperti sahabat tuh sama tuh 124.000 tuh. Nah kalau kita ingin mengikuti jejak Rasul, ya harus sidik, jujur, amanat, bisa dipercaya. Nah tabligh woro-woro, ngajak ngaji. Kalau nggak bisa ngajak ngaji, nah kita ngajak ayo ngaji bareng-bareng di mana dulu. Terus fatona, namanya Rasul Nabi pasti cerdas, pinter. Nah kalau ingin kita pinter, dulu ingin terangkan kan, kalau cerdas kan jangan batal wudhu. Insya Allah tuh sholat tahajud, kerenteknya siang malam Allah kanjeng Nabi saja. Dan ibadah karena Allah nyel, dari kanjeng Nabi nyel kalau bisa. Nah insya Allah walaupun gak secerdas para Rasul Nabi ya minimal lumayan. Amin ya Allah ya Robbal. Jadi minimal yang paling gampang kita yaitu tabligh woro-woro tuh. Makanya kita ngaji ini sebenarnya bukan pamer, niat golek ridhone Gusti Allah, syafaate kanjeng Nabi, ridhone kanjeng Nabi. Nah alhamdulillah teman saya Ustaz Bastomi merelakan waktunya dan tempatnya dan sebagainya. Kok saya diberi waktu alhamdulillah. Ya muji Allah dulu sama kanjeng Nabi, baru muji Ustaz Bastomi gitu. Jadi tetap Allah dan Rasulnya dulu. Pun sifat 20. Nah wajib Rasul, sidik, amanat, tabligh, fatona, jumlahnya Nabi yang 25. Bah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, wa Ibrahim, Lut, wa Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, wal Yasadul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat 20 syukur apal minimal ya pernah belajar. Wajib Rasul, sidik, amanat, tabligh, fatona kita harus bisa apal. Syukur ya menjalankan prakteknya walaupun sedikit, syukur ya banyak. Nah Nabi yang 25 Rasul itu syukur apal paling enggak ya kita diperjanjian kan ada ya. Nah, diperjanjian dan kitab-kitab itu banyak. Sekarang malaikat berapa jumlahnya? Kalau di Nasihin makhluk yang paling banyak ke satu adalah malaikat. Ibaratnya malaikatnya air laut, setan yang kedua air sungai Brantas atau Bengawan Nil atau Bengawan Solo. Jadi paling banyak satu malaikat bersama bidadari ya. Kedua setan iblis tuh. Terus setan sama jin, ibaratnya setan iblisnya tuh air laut, jin atau jim ya, entah jin laki atau perempuan itu seperti kali Brantas atau Bengawan Solo atau Citarum atau Bengawan Nil terserah lah. Yang jelas jin itu urutan ketiga. Nah kalau jin dengan manusia dibanding, ibaratnya jinnya itu air laut, manusia baik zaman dari Nabi Adam, Ibu Hawa sampai hari kiamat, jin atau jimnya itu bagaikan air laut, manusianya itu bagaikan air sungai. Nah itu tadi urutan pertama makhluk terbanyak malaikat dan bidadari atau bidadari. Kedua itu setan iblis baik laki atau perempuan. Yang ketiga jin atau jim baik yang muslim atau non muslim atau jin kafir ya. Nah manusia juga begitu. Nah nomor 4 ya, manusia itu paling sedikit. Nah setelah kita itu paham Nabi yang 25, nah malaikat minimal tapi yang wajib 10.
harus beriman, harus yakin. Satu ya, saya terangkan. Malaikat Jibril nurunaken wahyu pertama, kedua. Malaikat Mikail nurunaken udan. Ya hakikatnya tetap Allah. Nah, nurunkan hujan kan disuruh Allah. Malaikat Israfil penjuru trompet. Bagaimana penjuru trompet? Maksudnya nanti kalau sudah kiamat disebul ya. Nah, akhirnya bumi langit hancur semua ya. Sudah nggak usah cerita panjang. Pokoknya tugasnya penjuru trompet ya. Dan nanti alam semesta nggak ada. Malaikat Israel nyabut nyowona. Mau sering hadiah Fatihah ya malaikat 10. Biar kalau dicabut malaikat Israel insya Allah akhirnya alam lembut. Malaikat mungkar nakoni kubur. Maksudnya bukan kuburannya, manusianya. Cari balago itu musababe ya. Jadi contohnya ilmu balago nih. Alfiyah yang sulitnya kan kata alfiyah wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha makhfiyah. Belajar ilmu alfiyah atau minta tolong dengan belajar alfiyah. Insya Allah nanti akan bisa baca kitab. Tapi saya masih sulit aja nih. Nah, tapi kata Johar Maknun, li'annahu karuhi fil i'robi. Jadi masih apa nah? Li'annahu karuhi fil i'robi wal minahwi kalubabi. Li'annahu karuhi fil i'robi. Nah, jadi ilmu nahwu itu masih ampasnya. Nah, ilmu balagonya itu santennya. Jadi lubab santennya itu ilmu. Nah, kalau ingin jumanya ya balagotul kalami ayyutobiko limuktadol khaliwakota wafakona. Coba kalian insaya muhtamilun lisidki wal kidbi khobarna. Nah, terus jadi ini yang ngomong tuh siapa? Kalau benar-benar bisa benar bisa tidak ya nanti ilmu balago sampai mursidina. Mursidinya bagaimana caranya juman? Rasulullah itu pertama kali manusia yang masuk surga. Rasul Dawud di kitab Mursidi saranya juman. Habibi utawi kekasihku fil janati dalam swarga. Abi wa umi ku abi bapakku abaku Sayyid Abdullah dan umi Siti Aminah. Makanya bapak-bapak ibu termasuk Ustaz Bastomi dan mudah-mudahan Al Fakir sendiri Kang Muhammad ini semoga dimasukkan surga oleh Allah. Yang dicari jangan anak istrinya. Walaupun istri muda punya misalnya anak yang cantik, sembur yang cantik jangan. Tapi dicari itu bapak ibunya atau ibu bapaknya dulu. Ikut Rasulullah. Jadi Habibi utawi kekasihku fil janati ing dalam swarga. Iku abi bapakku Sayyid Abdullah wa umi lan ibuku Sayyidatu Aminah. Tuh gitu. Jadi saya terangkan lagi nih. Nah, ya kenapa kita untuk pujian biar ingat malaikat Jibril nurunakan wahyu, malaikat Mikail nurunakan udan, malaikat Israfil penjuru trompet, malaikat Israel nyabut nyawa, malaikat mungkar nakoni kubur, malaikat nakir kang mukul mayit, malaikat raqib nulis amal bagus, malaikat atid nulis amal Allah, malaikat malik jogo lawang neraka, malaikat ridwan jogo lawang suwarga, sedaya ni malaikat Gusti Allah,
sedayane malaikat Gusti Allah. Jadi malaikat hakikatnya nggak bisa apa-apa tanpa kersana Allah, tetap la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi malaikat bergerak itu Allah yang menggerakkan hakikatnya. Jadi walaupun malaikat maling juga neraka, nah makanya penting ibadah ngaji itu golek mencari ridhone Gusti Allah Kanjeng Nabi. Contohnya malaikat malik penjaga neraka nggak panas. Nah itulah. Jadi kalau cari pahala itu masih syariat. Hakikat marifat sudah, yang penting kita tuh manut perintahnya Allah. Nanti Allah sendiri yang ngurus, yang ngatur. Nah, yang memberi pahala dan tidak sudah. Pasrah bongkoan sama Allah Kanjeng Nabi pun. Nah sifat 20 sudah, wajib Rasul Siddiq Amtal Fatona, Nabi Rasul yang 25, malaikat 10 yang wajib diketahui ya. Nah jumlahnya malaikat saya terangkan tadi paling banyak makhluk malaikat. Sekarang wali songo. Pulau Jawa ana wali songo, siji Maulana Malik Ibrahim di Gresik ya. Loro Sunan Ampel Surabaya, telu Sunan Giri Gresik, papat Sunan Bonang Tubannya, 5 Sunan Derajat, 6 Sunan Kalijogo Kadilangu atau Demak, 7 Sunan Kudus Kota Kudus, 8 Sunan Muria Gunung Muria, 9 Sunan Gunung Jati. Nah Cirebon ya, saya orang Cirebon. Insyaallah rumah satu kulone Gusti Sinuwun ya, Gusti Sarbiatullah ta. Orang Cirebon mengatakan Sarbiatullah Gusti Sinuwun ya, karena kalau dimintai pertolongan sangat mudah. Bahkan ada mengatakan kalau Gusti Syekh Abdul Qadir Jailani itu di Arab, tanah Arab, kalau Gusti Sarbiatullah atau Gusti Sunan Gunung Jati itu Syekh Abdul Qadir Pulau Jawa, khususnya Indonesia. Tuh, jadi kita merasa bangga ya, orang Cirebon bersyukur maksudnya tuh. Bahkan yang mengatakan Cirebon kota wali, ya gara-gara itu ada Gusti Sarbiatullah atau Gusti Sinuwun. Yang paling enak Gusti Sunan Gunung Jati. 9 Sunan Gunung Jati, tapi sedayane waline Gusti Allah, sedayane waline Gusti Allah. Tapi abah saya pernah dawuh ya Abah Muhammad Amsoleh Cirebon bilang begini, kamu kalau mengejar wali, walinya lari. Tapi kalau mengejar Allah, mendekati Allah, berselawat Kanjeng Nabi, nanti walinya akan datang sendiri. Nah, jadi ibadah itu harus karena Allah nyel, derek Kanjeng Nabi nyel. Kalau kita mengejar wali, nah beliau juga sama manusia, nggak bisa apa-apa, cuman oleh Gusti Allah diberi karomah atau keramat. Kalau Nabi mujizat, nah kalau kiai ulama mauna, ya pertolongan. Jadi kiai ulama mauna pertolongan, nah lebih tinggi lagi karomah seperti Gusti Syekh Abdul Qadir Jailani, Gusti Imam Sadili coba mengatakan, seandainya kata Imam Sadili nggak ada kendali syariat, saya akan menceritakan sama muridku dari umur saya sampai hari kiamat. Nanti ada khalifahku kelima namanya Muhammad Hanafi, itu besar sekali kewaliannya, itu lama sekali ya. Kalau nggak salah tuh 43 tahun 4 bulan. Saya tuh belajar manakib itu dari Kiai Maftuh Bastul Biri, menantu Lirboyo Mbak Yai Marzuki ya. Jadi istrinya beliau tuh adiknya Mbak Yai Idris Marzuki. Begitu. Terus lagi Imam Sadili mengatakan, seandainya ilmuku ditulis oleh semua manusia dan jin, niscaya akan kecapean. Padahal ilmu saya masih banyak.
Nah ada lagi Imam Syafi'i mengatakan, saya diulang langsung dari Allah lewat ilham. Keburu saya meninggal belum saya sampaikan kepada santri saya. Subhanallah, subhanallah. Dan masih banyak lagi ceritanya Gusti Imam Sadili. Itu Gusti Imam Sadili karo Gusti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari pusar ke atas mirip Rasulullah, dari pusar ke bawah mirip Sayyidina Ali Karmawajha. Karena beliau itu turunan Sayyidina Hasan ya, bin Fatimah tuh. Binti Fatimah tuh, bin Rasulullah tuh. Binti Rasulullah tuh. Kalau Imam Mahdi dan Imam Fakih Muqaddam dari pusar ke atas mirip Sayyidina Ali Karmawajha, dari pusar ke bawah mirip Gusti Rasulullah. Karena beliau itu dari turunan Sayyidina Husain. Udah dua-duanya tuh semuanya baik semua. Nah yang biasa kan kita nih orang apa nah ini subhanallah. Idola saya tuh. Jadi kalau sebenarnya idola semua. Sehingga dari Sayyid Ibrahim, Sayyid Abdul Qasim ya, Sayyid Qasim ya, putranya Rasulullah meninggal dunia. Sayyid Abdullah, nah itu putranya Rasulullah tapi beliau meninggal masih kecil, punya julukan Thohir Thoyib, suci dan bersih. Terus Gusti Siti Zainab, Gusti Siti Ruqayyah, Gusti Siti Umi Kulsum, Gusti Siti Fatimah. Nah, terus Kanjeng Nabi dari Sayyidatu Maria Qibtiyah, Sayyid Ibrahim. Makanya kan banyak orang menyanyikan apa selawatan semuanya itu loh itu. Nah itu harus cinta tuh. Nah ini harus cinta sekali. Sebab kalau duriya Rasulullah itu darah dagingnya Rasulullah sendiri. Tapi kalau umat Islam sedunia Nur Muhammad ya beda. Antara darah daging sama nur itu loh. Makanya saya pernah baca ya manakibnya tulisannya apa namanya Mbak Maimun Wali dulu orang Sarang ya. Makanya banyak ulama seandainya Mbak Mun itu dikubur di Sarang Jawa Tengah, niscaya kuburannya seperti Mbak Yai Gus Dur ya, walaupun kalah sedikit lah. Insya Allah Gus Dur ke-1 ya, Mbak Maimun kedua tuh. Itu di Pengkol ya, Mbak Jad kan alumni Boyo tuh. Jadi Warujayeng nganan lurus ya, itu ada kali kecil, nganan lagi itu Pengkol ya. Beliau mengatakan begini tulisannya nih, tanda tangannya Mbak Maimun. Banyak orang cinta habaib duriya Rasulullah mergo habibnya tuh hebat, berarti cinta habib yang hebat. Atau cinta habaib karena habibnya pinter atau punya karomah, punya kelebihan dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya Habib Ali Solo yang harus itu duror, dan banyak habaib atau habaib Habib Abu Bakar Segaf yang di Gresik itu, yang di masjid makomnya, dan masih banyak lagi habaib sedunia khususnya di Pulau Jawa atau Indonesia tuh. Nah tapi pendapat Mbak Mun, kalau kita cinta niat para habaib, mau pinter, mau hebat, mau enggak, yang penting cinta Rasul dan Siti Fatimah. Sayyid Fatimah itu Zahra. Sebab habaib dan syarifah itu darah dagingnya Rasulullah. Itu Mbak Mun tuh subhanallah ya. Orang segitu hebatnya, ulama besar, alumni Lirboyo itu. Tapi Mbak Mun bin Zubair kan anak macan ya, anak kiai besar juga ya, pinter enggak, wajar lah. Kalau saya pinter mungkin hebat, sebesar orang biasa nih. Jadi kalau cinta habaib, kita nggak boleh pandang pinter, hebat, punya karomah, punya kelebihan dan sebagainya. Yang penting cinta habaib, mau bagaimana niatnya penting cinta Rasulullah dan keluarga Rasulullah, dua Rasulullah wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa jam ummatihi ila yaumil kiamat. Jadi kalau cinta habaib kata Mbak Mun itu yang penting darah daging Rasulullah, lihatnya tuh jidnya, mbahnya, ya Rasulullahnya, dan Siti Khadijah Al-Kubra, Fatimah Zahra, nah istri yang tercinta juga Aisyah Ridho tuh, bahkan istri yang lainnya kan di Quran terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwaju ummatuhum. Nah, Kanjeng Nabi lebih utama, lebih dimuliakan dari alam semesta, baik dirinya sendiri, istrinya, ibunya, bapaknya, anaknya. Nah,
keluarganya Kanjeng Nabi, istrinya, itu ummahatuhum, ibunya alam semesta. Tuh. Nah yang sudah meninggal, Khadijah al-Kubra dikubur di Mekah. Nah kalau yang di Madinah istrinya Rasulullah yang pertama meninggal Zainab binti Huzaimah. Jadi di Mekah yang meninggal satu, Khadijah al-Kubra. Di Madinah dipakai dekat Masjid Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah dekat kuburannya tuh. Kurang lebih ya berapa ratus meter ya. Nah itu dekat ya, insya Allah gak jauh. Itu Siti Zainab binti Huzaimah. Nah masih yang ada 9. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun Maimunatun wa Romla, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatu mardiyah. Kukira panjang lebar ya, nanti sudah cukup segini saja ya. Sebenarnya saya ingin baca Ikhya ya, tentang apa namanya, Fadilatul Ta'alum tuh, keutamanya orang belajar. Tapi nggak apa-apa saya baca sedikit ya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut Ta'alum ini, Ikhya Manogandul halaman 45. Amal ayatu faqalu ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fid din wa qalu azza wa jalla fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi fasalu moko takono sira kabeh lanang wedo tua muda ngajio sira kabeh ala dzikri ing ali dzikir maksud mbayai Bayai Lirboyo atau Bayai Jambes, Aploso atau Bayai yang lain lah, kayak Samsul Arifin atau Bayai Langitan tuh ya, Bayai Abdullah tuh, terserah tuh. In kuntum la ta'lamun, in kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku la ta'lamun nggak iso ngaji atau nggak ruh, ya nggak iso ngaji lah atau nggak paham sira kabeh. Nah sudah, kurang lebihnya kita sedikit saja, insya Allah kan kapan saya ulangi. Lihat situasi dan kondisi ya. Kita yang ngaji enak, yang mendengarkan barangkali yang mendengarkan ku bosen, kok women. Itu tukang obat apa bagaimana? Nah, ya pokoknya saling pengertian lah. Kata John Mabajang alu balagotal kalami tiba qauli muqtadal maqami. Nah kata jumanya balagotul kalami ayutobiko limuqtadul khali wa qad tawafaqo. Kita harus tahu diri ya, harus muqtadul maqam, tahu situasi dan kondisi, kurang lebihnya begitu. Karena walaupun saya bodoh-bodoh begini ya, insya Allah alumni Lirboyo ya, jadi pernah mengaji jurmiyah, beberapa jurmiyah, nakusorobnya, amritinya, alfianya, johar maknunnya, jumanya. Nah terus mursidinya kilatan di mana-mana, Sahih Bukhari, Ikhya dan sebagainya, insya Allah. Jadi walaupun nggak paham dulu, nggak paham sekarang lupa ya, insya Allah moga-moga Gusti Allah memberi paham walaupun berapa persennya gitu. Sebab ilmu itu angel ketemu ya, makanya ilmu itu harus al ilmu bita'alum, ilmu harus dengan belajar. Insya Allah sedikit-sedikit lama-lama jadi gunung Krakatau atau gunung Wilis atau gunung Kelut, Gunung Klotok ya, sedikit lama-lama jadi bukit. Maksudnya bukit itu gunung yang kecil. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan keliruan, tolong betulkan sendiri. Saya ini baca di Pondok HM yang Mbak Makhrus ya. Sekarang pengasuhnya tuh Abuya Ki Haji Abdullah Kafabihi Makhrus tuh. Saya biasa baca kitab kecil-kecil loh. Nanti kalau salah Kang betulkan sendiri ya, jangan nanti salah bertele-tele. Nah ikut guru saya ya, Ki Haji Nawawi Jahidin ya, orang Indramayu lemah ayu ya, Kertasumaya Indramayu. Saya begitu kalau baca kitab tuh. Nanti kalau salah atau baca yang salah betulkan sendiri. Jadi saya hanya belajar niatnya ya. Tapi kalau ilmu tauhid ya memang wayang sekota nggak bisa apa-apa. Yang bisa ya Gusti Allah tuh dalangi. Nah, jadi yang punya ilmu ya Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi. Udah cukup. Ustadz Bastomi insya Allah selesai ya.
Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.